Perusahaan energi global BP PLC menjual saham minoritas di sejumlah aset pipa minyak dan gas darat di Amerika Serikat senilai 1,5 miliar dolar Amerika kepada perusahaan investasi Sixth Street. Langkah ini merupakan bagian dari strategi BP untuk memperkuat struktur keuangan dan menyederhanakan portofolio bisnisnya hingga tahun 2027. Perusahaan energi global BP PLC menjual saham minoritas di sejumlah aset pipa minyak dan gas darat di Amerika Serikat senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat kepada perusahaan investasi Sixth Street. Penjualan aset tersebut mencakup pipa minyak dan gas yang berlokasi di cekungan Permian dan Eagle Ford, dua wilayah produksi energi terbesar di Amerika Serikat. Transaksi ini menjadi bagian dari program divestasi senilai 20 miliar US dollar yang dijalankan BP dalam beberapa tahun ke depan dengan tujuan mengurangi utang dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. BP mengatakan bahwa langkah ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika pasar energi global yang semakin kompetitif. Perusahaan juga tengah berupaya memangkas biaya operasional di tengah fluktuasi harga minyak dunia dan ketidakpastian pasar energi terbarukan. Adapun analis UBS, Joe Stone mengatakan, transaksi tersebut memberikan dampak positif bagi BP karena dapat menurunkan rasio utang terhadap modal sekitar 1% dan menambah laba bersih sebesar 100 juta US dollar hingga 200 juta US dollar. Namun, BP kini menghadapi tekanan dari sejumlah investor besar termasuk Elliott Management yang menyoroti kinerja sektor energi terbarukan perusahaan setelah mencatat kerugian signifikan dalam beberapa kuartal terakhir. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, perusahaan otomotif asal Tiongkok, Geely, resmi pegang saham di Renault di Brasil. Kerjasama strategis ini perluas jangkauan industri otomotif global kedua perusahaan. Geely Automobile Holdings resmi menandatangani perjanjian dengan Renault Group untuk mengakuisisi 26,4% saham di Renault di Brasil. Langkah ini menandai ekspansi strategis Geely ke pasar Amerika Selatan, sekaligus memperluas kerjasama industri otomotif dengan Renault. Sebagai pemegang saham minoritas, Geely akan mendapatkan akses langsung ke sumber daya industri dan komersial Renault di Brasil. Dengan akses tersebut, Geely diharapkan mampu mempercepat ekspansi produk dan teknologi di pasar otomotif terkemuka kawasan Latih. Melalui kerjasama ini, kedua perusahaan akan memproduksi kendaraan bermerek Geely dan Renault secara bersama di pabrik Ayrton Senna, São José dos Pinhais, Paraná. Renault do Brasil akan memanfaatkan arsitektur energi baru G milik Geely untuk mengembangkan kendaraan dengan emisi rendah dan nol di pasar Brasil. CEO Renault Group Francois Provos menyebut kemitraan ini sebagai langkah maju dalam strategi internasional perusahaan. Menurutnya, kerjasama dengan Geely akan membangun kolaborasi yang gesel dan inovatif, memperkuat daya saing di pasar otomotif global. Ketua Geely Holding Group Eric Lee menegaskan, kerjasama berkelanjutan ini akan menciptakan situasi yang sama-sama menguntungkan bagi kedua pihak. Renault do Brasil juga akan mendistribusikan portofolio kendaraan emisi rendah dan nol dari Geely, membuka peluang baru di bidang penjualan, pembiayaan, dan layanan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menurunkan tarif terkait impor obat-obatan fentanyl dari China dari semula 20% menjadi 10%. Trump setuju menurunkan tarif karena melihat kemajuan dari upaya China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menurunkan tarif terkait impor obat-obatan fentanyl dari China menjadi 10%. Penurunan tersebut menjadi realisasi dari salah satu poin penting dalam kesepakatan perdagangan signifikan yang dicapai antara Trump dengan Presiden China Xi Jinping. Langkah ini menurunkan tarif impor fentanyl dari tingkat sebelumnya 20% dan akan mulai berlaku pada 10 November mendatang. Trump pun telah menandatangani perintah eksekutif terkait pemangkasan tarif ini pada Selasa kemarin. Trump sebelumnya memblokirkan tarif masuk fentanyl 20% untuk menekan China agar lebih tegas menindak perdagangan obat-obatan yang masuk dalam kategori narkoba ini, serta bahan kimia prekursor yang digunakan untuk membuatnya. Namun setelah pertemuan tingkat tinggi dengan Xi Jinping di Korea Selatan pada Oktober lalu,
Trump setuju menurunkan tarif karena melihat kemajuan dari upaya China. Penurunan tarif ini menjadi konsesi besar bagi China dan menjadi bagian dari kesepakatan yang lebih luas antara Trump dan Xi untuk meringankan pembatasan perdagangan setelah berbulan-bulan pengumuman tarif dan pembatasan ekspor yang meningkat antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia tersebut. Berbagai sumber untuk ID Actionable. Pemirsa, PMI manufaktur Amerika Serikat tercatat melemah ke level 48,7 di Oktober 2025. Institute for Supply Management juga mencatat 12 dari 18 sektor industri mengalami kontraksi di Oktober. Aktivitas ekonomi di sektor manufaktur Amerika Serikat terus mengalami kontraksi hingga bulan Oktober lalu. Hal itu ditunjukkan oleh Indeks Manajer Pembelian Manufaktur dari Institute for Supply Management, turun ke 48,7 di Oktober dari 49,1 di bulan September. Indeks produksi ISM juga turun 2,8 poin menjadi 48,2 yang menandai pelemahan pada bulan kedua dalam 3 bulan terakhir, di mana produksi mengalami kontraksi. Pelemahan ini juga membuat jumlah tenaga kerja tetap rendah dan indeks tenaga kerja ISM menyusut untuk bulan ke-9 berturut-turut, meski dengan laju yang sedikit lebih lambat dibandingkan September. Sebanyak 12 sektor industri manufaktur mengalami kontraksi pada Oktober, dipimpin oleh tekstil dan pakaian jadi serta furnitur. Sementara 6 industri termasuk logam primer dan peralatan transportasi melaporkan pertumbuhan. Survei ini menggambarkan kelusuan di kalangan perusahaan manufaktur di Amerika Serikat yang menghadapi ketidakpastian berkepanjangan seputar kebijakan perdagangan, sementara perusahaan sedang menavigasi rantai pasokan yang terus berkembang selagi mereka mencari bahan baku. Berbagai sumber untuk ID Actionable. Pemirsa, Zohran Mamdani terpilih menjadi wali kota Muslim New York City pertama dalam sejarah. Ya, kandidat dari Partai Republik ini berhasil menyingkirkan Andrew Cuomo dalam hasil perhitungan cepat. Kandidat wali kota New York City dari Partai Demokrat Zohran Mamdani memenangkan hasil hitung cepat pemilihan wali kota New York City pada Selasa kemarin waktu setempat. Mamdani pun menjadi wali kota Muslim pertama yang memimpin New York City dalam sejarah. Mamdani pun memulai pidato kemenangannya dengan mengucapkan terima kasih pada para pendukungnya. Ia juga berterima kasih pada rivalnya dalam pemilihan wali kota New York, Andrew Cuomo, serta mendoakan Cuomo meraih yang terbaik dalam kehidupan pribadinya. Mamdani juga memuji apa yang disebutnya sebagai mandat untuk perubahan saat ia mendeklarasikan kemenangan. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga ikut mengomentari kemenangan Zohran Mamdani dalam pemilihan wali kota New York. Trump menilai Partai Republik perlu kerja keras lagi setelah kalah dari Partai Demokrat di New York. Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa hasil buruk Partai Republik pada pemilihan wali kota New York disebabkan oleh ketidakhadirannya dalam pemungutan suara dan penutupan pemerintah yang sedang berlangsung. Berbagai sumber, ID Channel.